Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3468, 3469, 3470. Zhou Qi, yang berada di luar aula utama, tiba-tiba menjadi sangat bersemangat saat melihat bencana guntur Tiangxuan hari itu. Alam Mahayana, pemimpin geng telah menerobos ke alam Mahayana. Tubuh Zhou Qi gemetar. Kalian pasti tahu kalau pemimpin geng berada di alam Mahayana, apapun kekuatan atau statusnya, geng mata dewa mereka pasti akan bangkit di dunia surga dan manusia ini. Beberapa anggota geng mata dewa lainnya juga sangat bersemangat. Saat ini, Dev sudah sedikit bingung. Dia memegang pedang pembunuh naga, menjaga telur makhluk abadi itu, dan menebas dengan teknik pedang 9 bayangan. Ribuan energi pedang berubah menjadi naga emas dan langsung menuju bencana guntur Tiangxuan. Bencana guntur Tiangxuan bertabrakan dengan naga emas dan aura menakutkan menyebar ke sekeliling. Zhou Qi dan orang lain yang berjaga di luar langsung terlempar oleh aura ini, terbang beberapa mil sebelum berhenti. Seluruh puncak gunung sedikit bergetar, dan Seng Bushi serta yang lainnya yang ada di tengah gunung semuanya tampak serius. Bukankah ini orang bernama Qi Peijia yang menerobos ke alam Mahayana, kata Helena cemas. Karena hanya Qi Peijia yang memiliki kekuatan tertinggi, bukan tidak mungkin seorang kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan bisa menerobos ke alam Mahayana dalam satu lompatan jika mendapat kesempatan atau ramuan ajaib. Setelah mendengar apa yang dikatakan Helena, wajah semua orang menjadi semakin jelek. Jika Qi Peijia benar-benar menerobos ke alam Mahayana, maka orang-orang ini seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, dan mereka tidak punya tempat untuk lari. Di depan alam Mahayana, mereka yang berada di alam kesengsaraan itu seperti semut. Jika Qi Peijia menerobos ke alam Mahayana, bukankah Tuan Chen akan berada dalam bahaya, kata Seng Jiahui. Saya ingin mencari Tuan Chen. Helena mulai merasa tidak nyaman dan ingin pergi ke puncak gunung untuk mencari Dev. Helena, jangan impulsif. Kami belum tahu bagaimana situasinya. Jika kamu naik dengan tergesa-gesa, kamu mungkin menimbulkan masalah pada Dev. Mari kita tunggu di sini untuk melihat apa yang terjadi. Baiqian meraih Helena. Helena mengepalkan tangannya erat-erat, jantungnya berdebar kencang. Tuan, Anda pasti baik-baik saja, kalau tidak saya akan pergi bersamamu. Semua orang melihat ke puncak gunung, dan ada keheningan yang aneh di antara surga dan bumi. Tidak ada lagi kilatan guntur dan kilat di awan bencana guntur. Bahkan tidak ada sedikit pun angin yang bertiup. Sepertinya seluruh dunia telah berhenti. Dev melirik ke arah telur makhluk abadi yang akan keluar dari cangkangnya, dan mengutuk dalam hatinya, jika kamu menetaskan monster kecil untukku, aku akan membakarmu sampai mati. Dev sekarang menghabiskan hampir semua kekuatan spiritualnya untuk membantu telur makhluk abadi itu menetas dengan menahan bencana guntur. Jika binatang spiritual yang menetas tidak memuaskan Dev, Dev akan marah sampai mati. Gemuruh, di bawah keheningan bencana guntur Tiangxuan yang kental itu jatuh. Dev mengangkat alisnya, melompat, dan langsung menuju bencana guntur Tiangxuan hari itu. Dev akan menggunakan tubuh abnormalnya untuk melawan bencana guntur Tiangxuan. Zhou Qi dan yang lainnya memandang Dev yang tiba-tiba terbang ke udara, mata mereka membelalak karena terkejut. Mereka belum pernah melihat seorang kultivator berinisiatif menghadapi bencana guntur. Bencana guntur yang mengerikan. Pada saat ini, suara Qi Peijia benar-benar terdengar dari belakang Zhou Qi dan yang lainnya. Ketika Zhou Qi mendengar ini, dia segera menoleh ke belakang. Ketika dia melihat Qi Peijia, dia tertegun sejenak. Tuan, pemimpin geng, kenapa kamu ada di sini? Zhou Qi bertanya dengan tidak percaya. Qi Peijia mengerutkan kening dan berkata, mengapa saya tidak bisa berada di sini? Monster-monster itu tadi ternyata hanya ilusi, dan kita hampir terjebak di dalam. Bagaimana kamu keluar? Kata-kata Qi Peijia membuat Zhou Qi dan yang lainnya tersipu malu dan bingung. Pemimpin geng, bukankah kita menghancurkan formasi ilusi bersama-sama? Dan kamu masih berada di aula untuk mengatasi bencana guntur itu? Sekarang bukankah Anda sedang melawan bencana guntur itu? Zhou Qi bertanya dengan bingung. Mengatasi bencana guntur, Qi Peijia juga tertegun. Kemudian dia melihat ke arah Dev di udara dan langsung mengerti, kamu telah tertipu, bukan saya yang mengatasi bencana guntur itu. Apakah kamu buta? Qi Peijia berkata. Zhou Qi dan geng mata dewa lainnya segera melihat ke udara. Mereka menemukan bahwa Dev telah mengubah penampilannya saat ini, dengan baju besi emas menutupi seluruh tubuhnya, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana.
Manusia seutuhnya seperti dewa perang, matanya terbuka lebar, naga emas muncul di belakangnya, dan dia terus membuat naga mengaum. Naga emas meraung dan bergegas menuju bencana guntur Tiang Xuan, membuka mulutnya yang berdarah, dan benar-benar menelan bencana guntur Tiang Xuan itu secara langsung. Mata Dev bersinar, dan bintang asli di tubuhnya terus berkedip. Bintang asal guntur dan kilat memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan asal mula guntur dan kilat juga melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatan isap yang sangat besar mulai menyerap aura asli dalam bencana guntur Tiang Xuan hari itu. Melihat semua ini, Zhou Qi tercengang, dia tidak menyangka bahwa Qi Peijia ternyata adalah Dev. Itu semua salahnya, dia diserang monster saat itu. Dia sangat ketakutan hingga dia tidak menyadarinya. Dan Qi Peijia tampak bingung saat melihat Dev di udara. Bagaimana mungkin, dia hanyalah kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa memicu bencana guntur Tiang Xuan? Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Siapa orang ini? Qi Peijia sedikit bingung. Sejak dia mengalami pertemuan tak terduga di Gua Menelan Iblis, dia selalu berpikir bahwa dia adalah orang paling berbakat di Gunung Tianmo. Tapi sekarang melihat Dev, Qi Peijia menjadi sangat curiga. Bencana guntur Tiang Xuan disempurnakan dan diserap oleh Dev, dan bencana guntur Tiang Xuan di langit perlahan menghilang. Saat awan guntur menghilang, seberkas cahaya warna-warni melesat langsung ke langit dari aula. Cahaya warna-warni menyinari tubuh Dev, membuat baju besi emas Dev semakin mempesona. Dev melihat ke bawah dan melihat cahaya warna-warni memancar dari telur makhluk abadi. Tepatnya, itu bukan lagi telur makhluk abadi, tapi makhluk kecil yang hanya seukuran telapak tangan. Si kecil berbentuk seperti singa, dengan sesuatu seperti tanduk di kepalanya, dan seluruh tubuhnya berbulu. Dev perlahan turun dari udara, setelah menarik napas panjang, dia menatap binatang kecil di depannya. Binatang kilin kecil, lumayan. Dev menoleh dengan hati-hati dan kemudian tertawa. Dev mengulurkan tangan dan menyentuh binatang kecil kilin itu, tetapi begitu dia menyentuhnya, binatang kecil itu menggigit jarinya, dan darah mengalir keluar. Sial, aku tuanmu, dan kamu benar-benar menggigitku? Dev dengan cepat menarik tangannya dan menatap tajam ke arah unicorn kecil itu. Binatang kecil kilin itu menjilat darah yang mengalir keluar dari Dev, lalu meraung. Dengan tubuh sekecil itu, suara gemuruh bergema di seluruh gunung, aura menakutkan itu hampir membuat Dev jatuh ke tanah. Dan binatang kilin kecil mulai memancarkan cahaya kemasan, dan aura familiar mengalir ke arah Dev. Bukankah ini auraku? Dev tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa binatang kilin kecil yang baru saja menggigitnya sedang mencoba menelan darahnya untuk mengenali tuannya, sehingga binatang kilin kecil itu akan menelannya. Dev menarik nafas lega. Maaf, aku salah menyalahkanmu, tapi tubuh kecilmu tidak bisa dijadikan tunggangan. Bagimu, aku hampir menguras tubuhku, dan sekarang aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berjalan. Dev memegang binatang kecil kilin di tangannya dan berkata tanpa daya. Binatang kilin kecil itu benar-benar menjulurkan lidahnya ke arah Dev, berbalik dan berlari kembali ke ring penyimpanan. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan tidak mempedulikannya. Dia tidak bisa membiarkan unicorn seukuran telapak tangan itu menggendongnya. Simpan saja untuk saat ini dan itu akan tumbuh seiring waktu. Jika saat ini saya memiliki tunggangan binatang spiritual, saya khawatir saya harus bertarung di dunia surga dan manusia ini. Tepat ketika Dev sedang berpikir indah, nafas berbahaya datang. Qi Peijia berada di luar aula utama dan menyaksikan Dev melawan bencana guntur Tiang Xuan hari itu. Dia juga mendengar auman binatang buas dari dalam aula utama, yang membuat Qi Peijia curiga, jadi dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi situasi aula utama. Dev segera merasakan bahwa ini adalah aura Qi Peijia, dan seluruh tubuhnya menjadi gugup. Ketika dia lemah sekarang, meskipun dia telah menyerap asal mula guntur dan kilat dalam bencana guntur Tiang Xuan, dengan mengandalkan kekuatan asalnya, tidak mungkin dia bisa bertarung dengan Qi Peijia. Tepat ketika Dev bingung, dia tiba-tiba menemukan kuali tembaga yang telah menyerap semua cairan abadi. Awalnya ada cairan abadi di kuali tembaga itu, tapi sekarang sudah diserap oleh telur binatang abadi, tapi kuali tembaga masih ada. Kuali tembaga yang dapat menyimpan cairan abadi pasti merupakan harta karun. Dev berencana untuk memasuki kuali tembaga sendiri sehingga kesadaran Qi Peijia tidak dapat mendeteksinya. Ketika Dev kembali, alasan mengapa Qi Peijia tidak langsung masuk mungkin karena dia dikejutkan oleh bencana guntur dan auman binatang kilin tadi. Qi Peijia tidak mengetahui situasi di aula, jadi dia tidak berani terburu-buru masuk. Sekarang selama Dev menyembunyikan dirinya sehingga Qi Peijia tidak dapat mendeteksinya, maka Qi Peijia tidak akan mengetahui situasi sebenarnya di aula dan tidak akan berani masuk. Tubuh Dev melompat ke dalam kuali tembaga, sisa energi abadi di kuali tembaga menyelimuti Dev, dan cahaya putih terpancar dari kuali tembaga. Dev melihat ke sepanjang cahaya putih dan menemukan ada kata-kata yang terukir di sekitar kuali tembaga. Dev mengulurkan tangannya dan menyentuh keempat dinding kuali tembaga dalam sekejap. Cahaya abadi suci memancar di sekitar kuali tembaga, dan seluruh aula diselimuti oleh cahaya abadi.
Ditambah dengan kabut abadi yang mengelilingi aula utama saat ini sepertinya adalah istana Ling Xiao di dunia abadi. Qi Peijia dan Zhou Qi tercengang. Cahaya abadi berasal dari kuali tembaga. Ketika cahaya keluar, seluruh tubuh Dev terbenam dalam cahaya abadi, dan area sekitarnya berubah menjadi area putih yang luas. Tidak ada bayangan kuali tembaga dimanapun. Tepat ketika Dev bingung dan tidak tahu di mana dia berada, gelombang panas menyapu ke arahnya. Setelah gelombang panas, seorang lelaki tua dengan api menyala di sekujur tubuhnya perlahan muncul. Di bawah api di sekujur tubuh lelaki tua itu ada jubah tao berwarna merah cerah, yang sangat merah hingga sedikit menyilaukan. "Siapa kamu?" Dev langsung menjadi lebih waspada. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi melihat Dev dari atas ke bawah. Setelah sekian lama, dia tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak menyangka pada akhirnya bahwa orang yang akan mendapatkan warisanku adalah klan naga emas yang paling mulia. Yah, sejak aku meninggalkan warisan di sini, siapapun yang menemukannya lebih dulu pantas mendapatkannya." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu melambai dengan ringan, dan nyala api di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi berbagai bentuk binatang, dan mereka terus berubah. Dev memandang lelaki tua yang bertingkah seperti pemain sulap itu dan bertanya dengan tidak sabar, "Siapa kamu? Apakah bermain api adalah warisanmu? Jika bermain api, saya juga akan." Setelah Dev selesai berbicara, bintang asal bersinar, dan bola api tertinggi menghantam telapak tangan Dev. Melihat api di tangan Dev, lelaki tua itu tampak sedikit terkejut. "Api tertinggi klan iblis? Kamu sebenarnya masih memiliki api tertinggi klan iblis di tubuhmu. Sepertinya aku perlu memeriksanya." Orang tua itu melambaikan tangannya langsung ke arah Dev, dan bola api mengelilingi Dev. Dan api di tangan Dev, seperti tikus melihat kucing, mulai melemah, dan akhirnya padam di tangan Dev. "Apa yang akan kamu lakukan?" Dev terkejut. Dia menemukan bahwa metode apapun yang dia coba, dia tidak dapat menghilangkan api yang mengelilingi tubuhnya. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi setelah beberapa saat, apinya perlahan padam. Bersambung.